sampun. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana membuat judul proposal ya Nggih. dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Dengan Mas siapa? Mas Fikri Inami. Fikri Inami ya. Gimana Mas? Judulnya apa, temanya apa, topiknya? Kalau temanya itu tentang apa? Loh, Iya. yang kamu kuasai loh. Kamu bayangkan aja. Bayangkan aja. Ini buat kenang-kenangan buat saya kan begitu. Iya. Saya bantuin ya. Bisa dari keguruan, bisa dari media pembelajaran, bisa dari analisis buku teks, bisa dari pengembangan materi pembelajaran, Jadi bisa itu, di toko, macam-macam. Gimana? kalau saya itu lebih condong ke itu karakter. Karakter, Jadi ingin menanamkan karakter pada siswa. Bagaimana siswa itu dapat mengimplementasikan apa yang telah ia pelajari dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya apa? Ini kan terlalu global, Oke. kan masih terlalu luas begitu kan? Misalnya tentang akhlak, adab kepada guru, adab kepada nanti kalau pulang ya bisa sopan santun kepada orang tuanya gitu. Begini, sampean harus bisa membayangkan target penelitiannya ini untuk anak apa? SD, SMP, SMA. Kalau untuk karakter yang paling mendasar ya kan, kayak akhlak tadi kan ya. Ya. Itu bayangannya kan PGMI, masih salim, masih anu. Nah, jangan sampai salah kamar. Untuk PAI itu area penelitiannya itu area SMP sampai ke atas, SMP, SMA. SMA. Bahkan juga pendidikan untuk orang dewasa yang namanya andragogi. Andragogi itu pendidikan orang dewasa. Loh, apakah butuh Pak pendidikan karakter untuk orang dewasa? Sangat butuh. Seperti yang dilakukan di Masjid Aswaja itu kan begitu Mas ya? Ya kan? Jadi pemupukan nilai-nilai toleransi beragama di kalangan masyarakat kota itu yang dilakukan oleh ini aktivis masjid kita ini. Mas apa namanya? Mas Husni. Mas Husni ini kan begitu. Di Masjid Aswaja itu kan rutin dilakukan pengajian-pengajian ya. Dikenalkan nilai-nilai moderasi beragama di perumahan misalnya. Ini kan bagian dari pendidikan agama Islam di masyarakat. Jadi ruang penelitian PRI itu tidak hanya di dalam sekolah, pun di luar sekolah pun juga bisa dilakukan. Di masyarakat juga Bisa dilakukan di masyarakat itu. Soalnya kontribusi PAI tidak hanya di dalam kelas gitu kan. Pendidikan PAI itu kan bisa formal, Ya. bisa non formal, bisa informal, kan gitu. Nah, kalau sampean hanya membatasi misalnya hanya membatasi di ruang sekolah atau ruang madrasah, maka akan berkompetisi dengan teman-teman yang lain dengan judul-judul yang hampir sama. Nggih. sama Sehingga kemudian seakan-akan kering ide kan begitu. Mengapa kemudian ruang permainnya tidak digeser sehingga lebih variatif kan begitu. Jadi misalnya begini ya, proses Islamisasi atau proses pendakwaan nilai-nilai Islam, ya, misalnya pendakwaan nilai-nilai Islam dalam bentuk pembangunan karakter masyarakat itu juga menjadi isu penting. Misalnya tentang terkait bahaya radikalisme yang sekarang ini sudah ditakuti masyarakat kan, apalagi para remaja milenial seperti kita ini, ya saya sudah tidak milenial lagi ya, tentunya ya, itu sedang mengalami krisis yang namanya nasionalisme. Munculnya gerakan-gerakan radikalisme kan disinyalir karena tidak ada nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme itu kan. Terbukti dari pelaku terorisme yang kemarin di Jakarta itu kan salah seorang mahasiswa yang DO kan, yang DO yang kemudian keliru memahami relasi hubungan antara Islam dengan negara. Lah ini perlu adanya pelurusan kembali misalnya gitu kan, penguatan kembali nilai-nilai toleransi yang berbasis nilai-nilai kebangsaan dan agama. Seperti yang dilakukan di Masjid Aswaja ini bisa jadi ruang penelitian. Jadi sampean sambil bantu Mas Husni ini berdakwah juga menyelesaikan skripsinya. Iya. Kan begitu? Ya Mas ya? Iya. Ceramah-ceramah khutbah Jumat itu juga bisa diteliti. Nilai-nilai toleransi beragama dalam khutbah Jumat, analisis nilai-nilai ceramah, nilai-nilai analisis nilai-nilai toleransi beragama dalam
khutbah Jumat itu juga bisa teliti. Misalnya katakanlah di Masjid Aswaja itu khutbah Jumatnya tematik misalnya, jadi kan tematik ya, tergantung Ustadz ini nanti ya kan bisa aja dikondisikan kan, tinggal didesain aja kan begitu, dikomunikasikan. Nah, atau pembelajaran kitab kuning untuk orang dewasa ya, ada kan ya? Ada. Nah, pembelajaran kitab kuning untuk orang dewasa ini juga penting gitu loh. Karena apa? Pendidikan agama Islam katanya berlangsung sepanjang hayat, ya kan, dari lahir sampai kemudian mati. Masyarakat kita nih sekarang ada perubahan orientasi pembelajaran. Dari dulu orientasi pembelajaran keagamaannya itu kalau dulu kan dari pondok, dari musola. Nah, sekarang ini orientasi orang belajar itu sudah mulai pindah ke ruang YouTube, ke ruang media sosial dan sebagainya. Ya. Ada perubahan pola pembelajaran di sana, apa yang disebut dengan modern learning, modern learner, pembelajar modern. Jadi ciri-ciri orang pembelajar modern itu pertama, untethered. Untethered itu artinya dia tidak punya afiliasi patron, guru ini sopo. Yang penting saya dapat materi agama, guru ini sopo. Kadang-kadang tidak diperhatikan. Kadang-kadang Islam pun yang berbau hoax pun kadang-kadang ya diiyakan juga ya. Iya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Yang kedua, karakteristik modern learner itu adalah on demand. On demand itu berbasis kebutuhan. Kalau dia ada masalah baru dia belajar agama. Misalnya Mas Husni, ya, patah hati baru dia cari referensi. Kok saya ini gampang patah hati? Biasanya begitu. Kalau dulu kan apa kata Ustadz ya, materi ya. Kalau sekarang kan para milenial ini kan nyari sendiri gitu kan. Jadi di samping on demand dia juga empower. Empower itu artinya dia otonom. Jadi tidak ada guru, inisiatif pribadi. Nah ini juga peluang-peluang penelitian sebenarnya menarik gitu loh. Sehingga kita tidak kering dengan tema-tema pembelajaran PAI yang itu saja. Nah, hubungan misalnya aku meneliti hubungan metode pengajaran efektif dengan prestasi belajar siswa. Padahal yang meneliti tidak berprestasi misalnya, gitu kan? tidak menjiwai gitu kan, tidak menjiwai atau motivasi belajar siswa, tapi penelitinya tidak termotivasi untuk belajar. Ya, jadi teori itu tidak membekas dalam dirinya gitu loh. Nah ini juga masalah gitu loh. Jadi gini Mas, jadi orang itu memang meneliti itu memang proses yang tidak bisa serta-merta begitu saja. Ya, artinya instan ya. Sampai dari kuliah itu dari semester 1 sampai semester 6 itu ngomong ya kan, diskusi makalah ngomong, nggak pernah itu dilatih untuk menulis gitu kan. Karena menulis itu kan berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill. Bapak bisa Pak berpikir tingkat tinggi. Iya, soalnya kan memproduksi ilmu pengetahuan. Kalau ngomong itu kan C1 sama C2, pernah dengar nggak taksonomi bro? Oh iya. Iya. Apa? Ya itu Pak, pokoknya ya itu. Nah, kira-kira apa? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kata kecerdasan itu maksudnya apa? Yang 5, 4 ya, sudah lupa. Menciptakan analisis. Kamu sekali lagi kalau kamu kuliah hanya menghafalkan definisi, hanya sekedar menyebutkan, nggak usah kuliah, rugi. Kenapa? Karena sudah diambil fungsinya sama Mbak Google. C1 knowledge, hanya remembering, hanya mengingat saja. Naiklah kita ke C2. Apa C2? Comprehension, memahami, membandingkan konsep satu dengan konsep yang lain, ya kan? Membandingkan mazhab, misalnya mazhab Syafi'i, kalau di BAI mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Ya. C3 lebih tinggi lagi apa? Mengaplikasikan, menerapkan apa yang kita dilatihkan oleh dosen. Ya kalau dalam pelajaran, oke. Kalau dulu sekedar menghafalkan mazhab-mazhab, sekarang sudah mulai menerapkan dalam praktek beribadah ya. Kalau dulu di SMA, Pak saya belum pernah praktek junub Pak, loh ya jangan dipraktekkan di kelas gitu kan. Harus di kelas. Pak saya ini pakai munakahat gitu kan. Ya cari teman eksperimen. Nah, itu juga harus tahu konteksnya kan begitu ya. Nah, tugas kita di semester 6 ke 7 ini sudah mulailah berlatih dari ya
Kalau nggak bisa HOTS, minimal MOTS. Apa? MOTS, Middle Order Thinking Skill, berpikir tingkat menengah. Nah, tadi itu memerhatikan atau menganalisis. Ya. Coba ya kalian misalnya menganalisis ya, misalnya tentang buku-buku materi pembelajaran PAI di tingkat SMP atau SMA. Pernah baca buku materi pembelajaran tingkat sekilas saja. Sekilas. Kalau ada enggak baca. Wah, ini justru itu menarik itu. Menarik kenapa? Karena saat ini nih banyak isu yang ajaran-ajaran ideologi transnasional itu kadang-kadang masuk ke dalam buku mata pelajaran anak SMP, SMA. Tahu ideologi transnasional? Nah, ya, yang seperti khilafah, HTI, Wahabi itu disusupkan. Ya. Disusupkan ke dalam materi pembelajaran, nggak sadar anak-anak itu. Bisa berupa dari materi pembelajarannya, bisa dari soal ujiannya. Itu kadang-kadang guru kita itu kecolongan. Karena ini loh, penerbit buku itu banyak. Dan masing-masing penerbit buku itu punya ideologi masing-masing, tergantung siapa pemiliknya. Nah, karena itu, apalagi kalau sampai browsing di internet ya, misalnya ketik di Google khutbah Jumat, maka yang muncul itu khutbah Jumat yang tipe-tipe keras gitu, yang muncul pertama kali di Google itu begitu. Misalnya kalau nggak percaya tanya Ustadz Dini, saya diceritain Ustadz Dini, Ustadznya Pak Husni ini kan. Itu begitu gitu. Itu kalau nggak ada menganalisis ya, bagaimana guru kita tahu apakah materi pembelajaran PAI yang diajarkan kepada siswanya itu sesuai nggak misalnya dengan silabus. Selama ini kita lihat silabus itu hanya dari metode pembelajarannya, strateginya, tapi kontennya ini tidak pernah kita selidiki gitu kan. Kita tidak pernah kita kupas gitu. Ini juga penting, banyak sekali ya. Misalnya materi yang tidak cocok dengan Al-Quran yang dikutip, hadis yang dikutip kan begitu. Jadi ada misleading misalnya. Itu juga bisa menarik mas. Menguji lah namanya, menguji sing hafalan Quran misalnya yang hafalan Quran, apakah benar nih kutipan-kutipan ayat Al-Quran di buku-buku materi PAI, SMP atau MTS ini sudah pas atau belum? Apakah materi-materi pembelajaran PAI di buku-buku teks pembelajaran tadi itu berbias gender atau tidak? Itu juga banyak masukan. Gitu. Itu sangat dibutuhkan sekali sama guru kita. Karena guru kita terutama yang di daerah-daerah tidak mengikuti isu ini. Mereka tahunya terima beres, ya kan? Nah, ini juga penting, misalnya sebagai rekomendasi untuk MGMP. Tahu MGMP? Manajemen. MGP itu kayak pelatihan guru. Pelatihan guru. Jadi MGP itu musyawarah guru mata pelajaran. Ya. Jadi nanti kalau sampai jadi guru, ya, kelompok belajarnya antara guru PAI 1 dengan sekolah yang lain itu namanya MGMP. Karena kan belajar sendiri kan nggak mungkin. Nah, syarat guru profesional apa? PAI. Sertifikat. Skillnya berapa kalau guru PAI yang harus dimiliki? Nah, diulang lagi biar nanti ujian konkret bisa jawab. Ya. Tahu kompetensi ya? 8 atau 10. 8 atau 10. Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, ya, syarat untuk jadi guru di Indonesia sama-sama ini kan calon guru itu minimal kan 4 kompetensi. Apa aja kompetensi kepribadian ya, kepribadian. Kompetensi kepribadian ini terkait dengan menjadi guru yang bijaksana, yang friendly, yang komunikatif, ya kan? Terkait dengan sikap ya. Nah, yang kedua kompetensi sosial, ya. Aktif dalam berbagai macam organisasi profesi. Ya. Jadi nggak boleh tuh dekem aja di rumah, habis ngajar pulang tidur. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi guru itu harus punya jaringan, harus punya klub diskusi, learning community,
Salah satunya apa? MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Ada namanya PGRI, pernah dengar PGRI? Persatuan Guru Republik Indonesia. Kalau ormas itu ada namanya Pergunu, Persatuan Guru NU. Kalau di tingkat guru PAI tingkat SD namanya KKG, tahu nggak KKG? Kelompok Kerja Guru. Wah, kalau di guru PAI di tingkat SMP atau SMA itu namanya MGMP. Nah, kalau di SD itu namanya KKG. Itu udah familiar nih Pak? Enggak ya, kita ini seperti seperti organisasi ya, ya daftar ya ada administrasinya gitu. PGRI juga ada administrasinya ya, selalu update informasi. Soalnya kalau kita sendiri itu kan itu tadi belajarnya nggak bisa diupdate. Apalagi kalau sampai nanti sudah sertifikasi guru ya, itu wajib. Sebagian uang tunjangan yang sampai peroleh itu harus ikut PKB. Loh kok PKB Pak? Bukan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi uangnya itu tidak hanya untuk foya-foya, ya, tidak hanya untuk beli rumah kalau yang perempuan ya, laki-laki kawin lagi gitu kan. Tapi diwakafkan untuk pengembangan ilmu. Biar kalau gurunya pinter, muridnya juga pinter gitu. Jadi ya itu sebenarnya banyak sekali uang MGMP itu juga penting untuk diteliti ya, bagaimana kerjanya apa sih MGMP itu ya. Selama ini kan kita hanya meneliti profesionalitas guru secara individual, profesionalitas guru secara kelembagaan, itu kan belum banyak yang disentuh. Apa sih relevansi MGMP terhadap penguatan kompetensi sosial guru misalnya? Itu banyak yang belum disentuh Mas. Apa gunanya sih guru itu ikut PGRI ya kan? Banyak mudaratnya apa, banyak manfaatnya, itu belum banyak disentuh itu. Padahal itu juga penting gitu. Itu bisa dijadikan skripsi Pak? Gak bisa, tergantung dosennya mau enggak kan begitu. Sekarang mah bisa. Dan itu menarik soalnya apa? Misalnya sampean dekat dengan klub guru gitu ya. Satu saat sampean jadi guru ya bisa ada peluang beasiswa kan, biasanya kan kalau peluang beasiswa S2 atau S3 kan dari klub komunitas begitu. Bisa. Iya. Loh, beasiswa di Pergunu itu banyak Mas. Kalau sampean aktif di Pergunu gitu kan. Di Muhammadiyah juga begitu kan, begitulah. Jadi orang dapat beasiswa itu ada penilaian objektif, ada penilaian subjektif. Objektifnya itu ya karena prestasi, karena kemampuan individu kan ya. Subjektifnya karena tadi afiliasi kelembagaan, ada kuota, ya, kuota kelembagaan dan sebagainya kan begitu. Nah, kalau makanya sering-seringlah update informasi tentang keguruan PAI. Sampeyan itu nggak punya judul karena tidak pernah itu tadi melihat perkembangan berita keguruan PAI di media sosial, di media internet dan sebagainya. Selama ini kan yang dibaca kan skripsi metode-metode terlalu mainstream ke sana, sehingga sempit, visi kita itu sempit itu. Judul nggak ada. Nggak punya, ya itu tadi nggak punya wawasan yang lebih luas ya. Ya karena itu tadi sampean akses informasinya membatasi diri pada ruang-ruang seperti itu. Nah, ya boleh-bolehnya aja penelitian tentang metode atau media, ya, tetapi kemudian menawarkan inovasi harusnya kan, menawarkan inovasi, menghasilkan produk, bisa menghasilkan produk, atau juga itu tadi penajaman kompetensi profesionalitas guru. Penajaman itu misalnya ya terobosan apa, misalnya yang terkait dengan masa new normal saat ini ya. Tantangannya bagaimana menumbuhkan pendidikan karakter di saat pembelajaran tidak tatap muka. Tantangannya kan itu, ya kan. Mau tatap muka aja susah, apalagi tidak tatap muka. Nah, bagaimana pengembangan efektif siswa melalui media berbasis daring atau platform pendidikan jarak jauh itu ya. Nah, kalau kemudian hanya satu sisi, misalnya sampean hanya menawarkan strategi guru, ya tentu akan banyak yang sama. Nah,
Tapi kenapa kemudian tidak menghidupkan kembali konsep dari Ki Hajar Dewantara tentang Tri Pusat Pendidikan, bahwa pengembangan karakter itu adalah partnership antara kerjasama, kolaborasi antara guru dengan orang tua misalnya gitu. Selama ini yang diteliti guru toa, tapi bagaimana guru itu memanfaatkan kompetensi kolaborasinya kan begitu, kolaborasinya dengan orang tua, dengan sekolah, dengan masyarakat. Nah, itu belum banyak diteliti. Padahal ada mata kuliah sosiologi pendidikan. Memang kan ada mata kuliah sosiologi pendidikan kalau nggak salah, ya kan? Nah, selama ini yang kita pakai itu hanya mata kuliah pengembangan media pembelajaran gitu kan, ya nggak? Mata kuliah lain nggak digunakan. Gitu. Padahal gunanya mata kuliah itu juga untuk menginspirasi sampean membuat judul proposal skripsi. Lah apa gunanya belajar sosiologi pendidikan kemudian useless atau tidak dimanfaatkan? Nanti Pak Padil marah-marah ini. Apa ya diajar Pak Padil? Itu bukan sosiologi. Pak Rumah ya. Jadi sosiologi itu mengajarkan kita bagaimana mengembangkan capital ya, social capital, modal sosial yang dimiliki oleh guru. Jadi misalnya bagaimana guru menginisiasi terbentuknya komunitas pembelajaran keagamaan di ruang media sosial misalnya. Ya kamu, wah ini kalau saya misalnya kalau saya ajarkan di kelas tatap muka yang terbatas ini kurang efektif. Padahal anak milenial itu sekarang media sosial sebagai ranah yang paling efektif membentuk karakter. Nah, bagaimana kemudian kamu membangun ya learning community yang berisikan nilai-nilai agama dalam satu grup komunitas media sosial, entah itu Facebook, entah itu Instagram atau apa. Ini optimalisasi gitu kan, optimalisasi melalui IGTV misalnya yang dibuat lebih interaktif dan sebagainya, itu harus dicapai gitu. Itu juga ada ruang perubahan, ruang belajar yang lebih holistik. Tetap tatap muka tidak dihilangkan, tapi diperkaya dengan terobosan dalam bidang media sosial. Nanti perpaduan integrasi media online dan media blended learning istilahnya sekarang ini. Ada nggak istilah blended learning? Blended learning itu percampuran metode pembelajaran. Nanti pembelajaran konvensional seperti ini juga pembelajaran online dijadikan satu. Yang platform ruang guru salah satunya. Jadi kalau blended learning itu menggunakan semua area pembelajaran. Ada kalanya home visiting itu berkunjung ke rumah. Ada kalanya model shift, ada kelompokan embarkasi gitu kan. Nah, itu ya bisa. Dan ini sekarang mulai digalakkan di sekolah-sekolah itu. Nah, karena memang kalau tatap muka sekarang kan juga agak sulit ya karena ada protokol kesehatan. Kemudian juga nanti sekolah juga ada izin penelitian yang mungkin akan diperketat. Nah, terobosannya apa ya? Terobosannya yaitu yang namanya blended learning tadi itu ya. Nanti ya kalaupun sekolah nggak bisa, itu juga bisa terobosannya di dalam madrasah diniyah misalnya. Itu juga penting madrasah diniyah ini. Justru yang paling dekat dengan rumahnya siswa itu sekarang Madin, ya kan? Daripada sekolah. Ya, yang lebih aman dari segi protokol kesehatan sekarang Madin ya. Lebih protokol kesehatannya lebih terjamin, orang tuanya lebih care sebenarnya. Nah, ini juga penting untuk penguatan kelembagaan Madin sebagai sentra pendidikan keagamaan Islam di masyarakat. Gitu kan. Ujuk wah-wah, tapi ini penting ini diteliti ini kan. Jadi menguatkan terus ini kan. Jadi selama ini Madin itu kan dilihat dipandang sebelah mata. Ya mungkin kan harganya murah, kemudian pengajar-pengajarnya juga tidak tersertifikasi ya dengan gaji seikhlasnya gitu kan ya. Sehingga kemudian Madin ini tidak diperhitungkan sebagai lembaga pendidikan yang bisa dikedepankan di era new normal gitu kan ya. Ini latar belakangnya seperti itu. Selama ini Madin itu dianaktirikan sebagai lembaga pendidikan Islam, gitu kan. Sempat mau dihapuskan. Tapi sekarang ini malah menjadi ujung tombak, gitu kan. Ujung tombak penanaman pendidikan karakter baik untuk orang kecil maupun orang dewasa.
Karena sifat Madin itu kan all user gitu kan, semua umur, tidak tersegmentasi misalnya begitu ya. Nah, ini peluang juga gitu kan. Peluang juga atau majelis-majelis taklim. Jadi sebenarnya ruang penelitian PAI itu juga bisa di ruang perkantoran ya. Pendidikan agama Islam bagi pekerjaan perkantoran juga bisa gitu kan. Justru sekarang orang-orang seperti itu kan nggak ada, jam ngajinya kapan? Pagi sampai siang sampai sore di kantor, sore sampai sudah capek di rumah. Nah itu juga banyak sekarang ini dihidupkan ruang-ruang pengajian di perkantoran. Ya, kalau di Lacak mesti ada, kan mencari aja mesti pekerja-pekerja itu begitu. Banyak sekali yang sekarang ini kan masyarakat kota itu mengalami fenomena santrinisasi perkotaan. Santrinisasi perkotaan itu artinya apa? Orang-orang dewasa yang kemudian mulai tumbuh kembali jiwa-jiwa kesantriannya setelah lihat Gus Baha misalnya gitu kan. Mempopulerkan kembali pembelajaran kitab kuning yang relevan dengan kehidupan masyarakat modern gitu kan. Sekarang masyarakat kota itu ya lebih sedikit lebih religius. Belajar. Juga bagi kita yang sudah pondok pesantren di Mahat selama bertahun-tahun di Mahat itu kan Jawa gitu kan. Bagi kita yang di Mahat kan sampai belanggar-belanggar sampai ponga-ponga ya. Tapi bagi orang yang kemudian ternyata kitab kuning itu tidak hanya sekedar hanya membaca apa tahu iku ya, tapi kalau kemudian dibahasakan dengan yang lebih kontekstual, jadi juga menarik kan begitu. Jadi pembelajaran kitab kuning kontekstual ala Gus Baha ini juga menginspirasi banyak orang gitu loh. Sekarang kaum akademisi, kaum elit ya, ilmuwan dosen-dosen itu juga banyak penggemarnya. Ini juga kok bisa ya fenomena mengkontekstualisasikan kitab kuning secara online ini menjadi magnet baru dalam pembelajaran PAI. Nah itu bagaimana Pak ceritanya menelitinya ya? Analisis YouTube gitu, kamu melihat ya. Analisis ceramahnya Gus Baha tentang tema apa di YouTube itu juga boleh. Berarti konteks penelitiannya itu yang diteliti ya di YouTube itu Pak? Materi kontennya. Materi konten. Materi konten atau strategi pengajaran kitab kuning di YouTube juga bisa. Berarti penelitiannya cuma di YouTube itu saja? Iya, konten analisis namanya itu. Nah nanti kan bagaimana Pak proses keabsahan datanya pakai FGD, Focus Group Discussion. Jadi kita agar kemudian datanya lebih valid, pendapat para ahli kita kumpulkan kan gitu. Itu juga setara Mas. Sama kayak dokter itu kan, kamu kalau sakit itu nggak perlu bertanya seluruh dokter untuk meyakinkan. Cukup satu dokter tapi jujur, pinter kan juga mewakili, merepresentasikan pendapatnya kan juga ampuh kan begitu kan. Sama dengan itu. Itu juga ruang-ruang yang menarik untuk diteliti. Kalau sampean apa data ya, sekarang sudah banyak fenomena ustadz milenial yang memulai gebrakan dengan menjadikan Facebook atau ini sebagai media dakwah. Seperti apa Majelis Burda misalnya ya, Majelis Burda ya. Ya, ini kalau kamu ingin makan-makan gratis selama 40 hari 40 malam. Nah, ikut Majelis Burda ini lah. Salah satu pengikutnya kan dia ini Majelis Burda. Itu juga bisa. Nah, itu kalau Majelis Burda itu penggabungan antara tradisi pembacaan Burda ya, yang kemudian dikombinasikan dengan pembacaan kitab ini di malam hari. Nah ini untuk apa Pak? Untuk orang-orang yang perkotaan. Karena kenapa malam hari? Karena kalau dari pagi hari sampai kemudian sore hari bekerja. Ya. Banyak sekali kan temanya kan, masa nggak ada satupun yang kemudian terbesit untuk diteliti kan gitu. Dikerucutkan. Ini memang perlu Mas, sampean coba ya. Info dari saya ini sangat beragam dengan laporan berita, dengan pendapat para ahli sebagainya dari teori, mesti akan ketemu juga. Jadi orang meneliti itu bukan bisa atau tidak, mau atau tidak kan gitu. Mau atau tidak. Sampean semester 7 ini harus bisa memutuskan sampean ahli apa dalam PAI.
Tidak semua mata kuliah itu kan pada akhirnya kamu kuasai. Iya. Mungkin hanya 1 atau 2.